Roronoa Zoro, petarung hebat pengguna 3 pedang. Sebenarnya dulu awal pertama kali Zoro memegang pedang itu menggunakan teknik 2 pedang. Awalnya sih dia asal ambil banyak pedang gitu, lebih tepatnya pedang bambu lah ya, karena waktu itu masih buat latihan. Terus pas bertarung semua pedangnya itu jatuh dan cuman tersisa 2 pedang di tangan kanan dan juga kirinya. Itu pertama kalinya Zoro menggunakan pedang. Setelah itu, dia berlatih menggunakan teknik 2 pedang ini terus-menerus. Sampai akhirnya saingan terberatnya yaitu Kuina meninggal. Dan meminta ayah Kuina, Koshiro, untuk memberikan pedang yang dimiliki Kuina ini ke Zoro. Sebagai simbol tekad dan impian Kuina dan juga Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat bersama-sama. Setelah itu dia menggunakan teknik 3 pedang ini atau disebut dengan Santoryu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Dengan menggunakan 3 pedang, Zoro mengembangkan berbagai jurus. Santoryu untuk teknik 3 pedang, terus Nitoryu untuk teknik 2 pedang, dan Itoryu untuk teknik 1 pedang. Untuk sekarang kita fokus dulu ke teknik 3 pedangnya Zoro, yaitu Santoryu. 3 pedang yang digunakan Zoro untuk sekarang ini ada Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu, dan juga Enma. Untuk lebih jelasnya bisa lihat video gue yang ini. Oke, jurus teknik 3 pedang Zoro ini cukup banyak. Kita mulai dulu dari jurus Santoryu Zoro sebelum time skip. Yang pertama, Onigiri. Bisa dibilang ini adalah jurus khasnya Zoro. Disebutkan juga sama Johnny dan juga Yusaku di chapter 51 kalau Onigiri adalah signature attack-nya Zoro. Ini adalah teknik 3 tebasan pedang sekaligus. Zoro menyilangkan kedua tangannya memposisikan 2 pedang dengan vertikal dan 1 pedang di mulutnya secara horizontal, lalu mendekati musuh dan menebasnya. Teknik ini pertama kali digunakan Zoro untuk mengalahkan Chabaji. Ada 2 variasi dari jurus Onigiri ini, yaitu Yaki Onigiri dan Enbima Yonezu Onigiri. Yaki Onigiri ini adalah variasi dari jurus Onigiri yang ditambahkan dengan pedang berapi. Sebenarnya waktu itu Zoro juga lagi kebakar sih, jadi ya jurus ini muncul. Waktu itu ketika menyerang Mr. Five. Enbima Yonezu Onigiri. Versi selanjutnya dari Onigiri yang ada perputaran atau bengkokan di pedangnya sehingga serangannya lebih luas dan dapat menyerang banyak musuh. Jurus ini digunakan Zoro untuk menerobos pasukan angkatan laut di Enies Lobby. Yang kedua, Toragari. Zoro meletakkan kedua pedangnya di belakang pedang yang dia gigit di mulut dan mengayunkannya sambil mendekati musuh. Jurus ini pertama kali digunakan untuk menyerang Nyanban Brothers. Jurus yang sama digunakan untuk menyerang Mihawk tapi gagal. Yang ketiga, Santoryu Ogi Sanzen Sekai. Secara harafiah yang berarti jurus pamungkas teknik 3 pedang, 3000 dunia. Zoro memposisikan kedua pedangnya saling berlawanan dan memutarkannya layaknya baling-baling. Sambil menciptakan momentum, dia berlari ke arah musuhnya dengan kecepatan tinggi dan menebasnya sekaligus dengan ketiga pedangnya. Kalau dari namanya bisa dibilang ini adalah jurus terkuat teknik 3 pedang milik Zoro ini. Jurus ini pertama kali digunakan ketika melawan Mihawk. Pertama kali mengeluarkan jurus pamungkas, tapi kalah. Ya maklumlah ya, lawannya pendekar pedang nomor 1. Setelah sekitar 429 chapter berikutnya, jurus ini digunakan lagi dan berhasil ketika melawan Ors di Thriller Bark. Yang keempat, Toro Nagashi. Bisa dibilang ini adalah serangan counter attack. Zoro agak condong ke arah musuhnya, menangkis serangan musuh sambil memutar tubuhnya dan akhirnya melakukan tebasan berputar. Jurus ini muncul ketika melawan Hachan di Arc Arlong Park. Zoro juga menggunakan jurus ini di udara
ketika melompat menghindari serangan Bartolomeo Kuma waktu di arc Thriller Bark. Yang kelima, Tatsumaki. Secara harafiah yang berarti putaran naga. Tubuh Zoro berputar bersamaan dengan pedangnya menciptakan tornado berbentuk naga yang menghempas serta menebas musuhnya. Pertama kali muncul ketika melawan Hachan dan sekaligus serangan terakhir untuk mengalahkannya. Yang keenam, Ushibari, yang berarti jarum banteng. Zoro melakukan serangan tusukan beruntun dengan memegang pedangnya layaknya bentuk banteng yang sedang menyeruduk. Jurus ini pertama kali muncul ketika melawan Mr. One di arc Arabasta. Yang ketujuh, Gazami Dori, yang secara harafiah berarti jepitan kepiting. Semua tiga pedangnya berjajar secara horizontal dan menjepit musuhnya secara tiba-tiba layaknya capit kepiting. Serangan ini juga pertama kali muncul ketika melawan Mr. One. Yang kedelapan, Yakuhachi Pounho, yang berarti meriam 108 pound. Zoro memegang kedua pedangnya di atas pundaknya secara horizontal bersamaan dengan satu pedang yang ada di mulutnya. Kemudian melakukan tebasan berputar yang menghasilkan 3 gelombang tebasan berputar. Teknik ini adalah pengembangan dari versi satu pedang dan dua pedangnya. Satu pedang bernama Sanjuroku Pounho, yang berarti meriam 36 pound. Terus dua pedangnya bernama Nanajuni Pounho, yang berarti meriam 72 pound. Dengan konsep yang sama, cuman kelipatan aja dari 1, 2 ke 3. Jurus ini pertama kali muncul di arc Skypiea ketika melawan Om. Yang kesembilan, Karasumagari, yang berarti berburu gagak. Zoro melompat ke udara sambil melakukan tebasan berulang kali. Serangan ini cukup kuat untuk memotong baja. Jurus ini muncul ketika Zoro berhadapan dengan Franky Family. Dia melompat dan menebas beberapa peluru meriam yang ditembakkan. Yang ke-10, Gyuki Yuzume. Zoro memasang kuda-kuda dengan mengacungkan pedangnya lurus ke arah lawannya, kemudian menebasnya dengan benturan yang cukup keras. Serangan ini muncul ketika melawan anggota Angkatan Laut T-Bone sekaligus menghancurkan pedangnya. Yang ke-11, Nigori Zake, yang berarti dua tebasan yang sangat kuat. Sebelum melakukan jurus ini, Zoro mengencangkan bisep kanan dan juga kirinya, yang dia sebut dengan Ichi Gorilla kemudian Ni Gorilla. Ketika kedua bisep Zoro ini kencang dan membesar layaknya gorila, serangan Nigori Zake segera dilancarkan. Jurus ini pertama kali muncul ketika melawan Kaku di arc Enies Lobby. Yang ke-12, Yokin Dama. Zoro melompat ke arah musuhnya sambil berputar sehingga membentuk tebasan berputar dengan pedangnya. Sebenarnya ini adalah sebuah manuver tipuan. Jadi, walaupun musuhnya bisa membaca pergerakan serangan Zoro, si musuhnya akan tetap terkena tebasannya. Serangan ini juga muncul pertama kali ketika melawan Kaku. Yang ke-13, Daibutsu Giri. Tebasan secara horizontal yang berulang-ulang yang cukup kuat untuk memotong sebuah bangunan. Jurus ini adalah jurus baru pertama Zoro setelah kehilangan Yubashiri dan digantikan oleh Shushui. Yang ke-14, Yasha Garasu, yang berarti gagak yaksa. Zoro berputar menggelinding sambil terus-menerus menebas musuhnya yang meninggalkan bentuk tebasan yang menyerupai jejak kaki gagak. Yang ke-15, Asura. Pada dasarnya jurus ini tuh jurus 3 pedang Santoryu. Tapi Zoro menjadikan teknik 9 pedang atau Kyutoryu dengan menciptakan ilusi dirinya sehingga muncul 3 wajah dan 6 tangan layaknya Dewa Asura.
Teknik ini jadinya disebut Kiki Kyutoryu Asura. Sejauh ini serangan Asura ada dua, yaitu Asura Ichibugin. Zoro melakukan tebasan dengan 9 pedangnya sekaligus. Serangan ini adalah serangan yang digunakan untuk mengalahkan Kaku. Lalu ada Asura Makyusen. Masih dengan 9 pedangnya, Zoro menyerang lawannya dengan tebasan berputar. Jurus ini muncul ketika melawan pasifista di Shabodi Archipelago. Nah, itu tadi jurus-jurus Santoryu Zoro sebelum time skip. Sekarang kita masuk ke jurus Santoryu Zoro setelah time skip. Yang pertama, Santoryu Ogi Rokudo no Suji. Sebuah serangan yang dikembangkan setelah 2 tahun berlatih bersama Mihawk. Tebasan yang mengakibatkan 6 sayatan sekaligus dan berlangsung secara cepat sehingga musuhnya tidak sempat untuk menghindar. Korban pertama serangan ini adalah Kraken. Kasian juga si Kraken ini sih, dia jadi kehilangan satu tentakelnya. Yang kedua, Kokujo o Tatsumaki. Versi lebih kuatnya dari jurus Tatsumaki. Zoro melakukan gerakan yang sama seperti Tatsumaki yang menciptakan sebuah tornado berbentuk naga yang menghempaskan dan juga menebas musuhnya. Tapi putaran angin tornado ini bertahan cukup lama dan menebas semua musuh yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan versi awalnya Tatsumaki yang berskala kecil yang hanya untuk menyerang satu orang. Yang ketiga, Ringoku Onigiri. Ini versi lebih kuatnya dari jurus Onigiri. Zoro membelakangi musuhnya sambil bersiap melakukan serangan. Ketika musuhnya mendekat, Zoro berbalik ke arah musuhnya dan menebasnya. Mungkin gerakan membalik ini yang menambah kecepatan dan daya hancur serangan ini. Berbeda dengan versi lamanya, Rengoku Onigiri ini juga menghasilkan gelombang yang cukup kuat untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Yang keempat, Uru Toragari. Lagi, ini versi lebih kuatnya dari jurus Toragari. Zoro melakukan gerakan yang sama dan mengayunkan tebasan ke musuhnya. Aura yang dihasilkan di belakang Zoro ketika melakukan jurus ini juga sama berbentuk aura harimau. Versi yang dulu bisa menahan serangan dari manusia, kalau yang sekarang dapat menahan serangan dari seekor naga raksasa. Yang kelima, Senhachiju Ponho, yang secara harafiah berarti meriam 1080 pound. Versi kuatnya dari Yakuhachi Ponho. Yang dulu 108 pound, yang ini 10 kali lipatnya, yaitu 1080 pound. Hasil 2 tahun latihan juga nggak bakalan bohong ya. Serangan ini jauh lebih kuat dari versi pertamanya. Terbukti serangan ini dapat memotong batu yang berukuran sangat besar sekaligus melukai Pika di Arc Dressrosa. Yang keenam, Santoryu Ogi Ichidai Sanzen Daisen Sekai. Versi lebih kuatnya dari jurus Santoryu Ogi Sanzen Sekai. Latihan selama 2 tahun membuat Zoro sudah cukup menguasai haki. Dia membalut 3 pedangnya dengan Bushoshoku Haki dan melakukan serangan ini. Serangan ini dapat menebas batu berukuran besar. Ketika itu Pika sedang dalam wujud raksasanya yang ditebas Zoro dengan mudah. Oke, itu tadi jurus-jurus Zoro dengan teknik 3 pedangnya Santoryu. Nggak menutup kemungkinan jurus Santoryunya Zoro ini bakal ada yang baru lagi. Karena kemarin di chapter 1000, dia sudah siap menghadapi 2 Yonko, yaitu Kaido dan juga Big Mom. Wah, nggak sabar nih untuk lihat pertarungan mereka seperti apa. Mungkin besok gue bakal bahas teknik Itoryu dan Nitoryunya di video yang terpisah. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan juga jangan lupa subscribe. Gue juga punya Instagram belum Wibu, tolong di follow ya. Tungguin aja video-video tentang One Piece yang selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.